Ayo ya. Ditanya dulu ya. Ini kan CGP nomor 2 saya. Nah, karena keterbatasan waktu ya, seperti biasa saya akan menjelaskan secara cepat, singkat, padat, jelas ya. Nanti kalau tidak jelas silakan hubungi nomor 2 ini. Langsung saja dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ya, tidak hanya di SD, SMP maupun SMA, SMK. Ini mungkin sering terjadi. Sering terjadi ya antara kepala sekolah, guru maupun staf. Sebenarnya di sini tadi mau saya tambahi bendahara, tapi nggak jadi. Ya. Untuk yang pertama yaitu ada permasalahan yang sering terjadi terhadap kepala sekolah atau dengan kepala sekolah. Itu yang pertama adalah komunikasi, kurangnya komunikasi. Di mana di sini sering terjadi juga di beberapa sekolah, ya, oknum sekolah. Itu yang kepala sekolah itu istilahnya ketika mengadakan sesuatu atau mengadakan kegiatan itu jarang berkomunikasi dengan anak buah. Ya, seharusnya kan idealnya kan setiap kali kita melakukan kegiatan, sekolah melakukan kegiatan, itu kan ada komunikasi terhadap bawahan seperti itu. Tapi yang terjadi malah kepala sekolah itu cuma memberikan besok kita kenapa sudah gitu aja. Jadi tidak lanjutnya tidak ada. Itu adalah kurangnya komunikasi. Terus yang kedua di sini adalah memberikan tugas tidak sesuai dengan tupoksi. Nah, ini yang paling sering terjadi di SD, ya. Karena di sini di SD itu untuk tenaganya itu kan tidak istilahnya tidak banyak. Jadi sering merangkap, ya. Jadi ketika ada operator printer orangnya itu, ada operator dekodik orangnya yang itu. Jadi seharusnya yang menjadi guru tapi di situ berubah menjadi staff seperti itu. Jadi ketika kepala sekolah memberikan tugas itu tidak istilahnya tidak melihat tupoksinya seperti orang ini kompeten apa tidak. Terus yang ketiga yaitu kecenderungan memberikan tugas pada orang-orang tertentu. Seperti yang sudah saya bicarakan tadi, yang nomor 2. Jadi ketika kepala sekolah itu punya ini angkas seperti Pak Luki, angkas anak kesayangan. Jadi apapun itu tugasnya, apapun itu jenis rintangannya, selalu Pak Luki yang istimewa. Nah itu kita adalah kecenderungan memberikan tugas kepada orang-orang tertentu. Jadi yang lainnya ya, alhamdulillah. Tapi bersyukur teman-temannya. Soalnya di foto kami kan gini, teman susah kita senang. Gitu. Itu di foto sebelah kami. Sebelah saya teman-teman lagi. Susah kita yang senang. Wah. Nah, itu permasalahan. Kancane wae CGP sing seneng kancane. Sekolah dasar maupun sekolah menengah atas maupun menengah pertama. Ya. Terus untuk yang kedua, di sini adalah guru. Guru itu kalau kita jabarkan ya permasalahannya itu mungkin kalau nanti habis selesai 15.30 itu sampai 17.30 maghrib itu nggak akan selesai. Makanya kelompok kami berikan menjadi 3 saja. Ini beda ini bang, maknanya beda. Permasalahan guru itu. Oh ya, ini permasalahan dulu ya. Nanti saya jelaskan untuk yang terakhir. Ya. Nah, untuk permasalahan guru yang pertama adalah individual. Ya, individual kurangnya kepedulian. Jadi ada di beberapa sekolah itu oknum ya, bukan menyebut guru-guru yang CGP ini ya, oknum. Ya, itu ada guru yang individual. Intinya ketika dikasih tugas atau ketika kita katakanlah PNN lah seperti itu, mau berjalan BWW mau ngomong, wes mari urut padahal wes. Nah itu ada oknum
seperti itu ada. Ayo, Ketika kita sing bener. ada tugas dari kepala sekolah, itu juga dikerjakan diri. Dia ketika tidak bisa tanya, tapi balik ditanyanya itu yang tidak jelas. Maksudnya tidak jelas adalah terjadi lingkaran kebohongan di situ. Paham ya? Nah, yang kedua yaitu senioritas. Saya yakin di SMA, SMK, SMP, SD itu pasti ada yang namanya senioritas. Ya, jadi untuk senioritas ini adalah aku wis tuan ini suwi ini. Nanti saya ngomong ini kudu manut aku. Itu seperti itu. Itu pasti ada, ya. Terus yang ketiga, di sini adalah kurang soliditas dan kekompakan atau istilahnya kaget, ya, berkelompok-kelompok. Sing nom dhewe ikhlas gawe basket dhewe neng samping kantin. Girokokan. Ada lagi yang cewek-cewek gaya basket dewe, dek musola, grup rumpi gibah dan sebagainya. Itu yakin pasti di sekolah-sekolah panjangan itu pasti ada. Tapi saya lihat kayaknya ada, cuma lain. Ya. Nah, itu adalah yang namanya istilahnya permasalahan-permasalahan yang ada di guru. Terus kemudian permasalahan yang ketiga yaitu permasalahan dengan staff. Staff itu ada staff TU, staff kebersihan dan sebagainya. Ya. Yang pertama adalah kurang profesionalisme. Nah, kurang profesionalisme ini dikelompokkan lagi menjadi 3. Yaitu yang pertama adalah kedisiplinan. Karena di situ stafnya itu menganggap bahwa dia tidak mengajar, tidak terikat dengan pembelajaran siswa. Jadi di beberapa sekolah atau waktu tertentu itu iki kok nang sekolahan barang uang teko jam 10 ya. Buat jam 10 guru lebu kelas kan akan saya ngomong. Nah itu contoh dari kedisiplinan. Terus ada tanggung jawab. Seharusnya kalau di ada ya, saya mau cerita sedikit. Ada di sekolah tertentu. Itu stafnya itu PNS. Dia itu datang nyapu, selesai nyapu pulang, nunggu manuk nang sawah. Engko lagi wayahe nutup lawang, teko ceklok nutup lawang mulai. Nah itu ada. Itu sebenarnya kalau saya merasa ada beberapa kecemburuan sosial sebenarnya. Tapi karena di situ mereka senior, jadi yang junior Allah segera bangkrut. Akhirnya seperti itu. Nah itu kan merupakan bahwa staff itu kan kurang bertanggung jawab dengan tupoksi yang diberikan. Terus yang terakhir yaitu SDM kurang berkualitas. Kalau saya contohkan di staff TU, kalau menjadi TU itu kan harus memiliki istilahnya kompetensi seperti bisa komputer, terus kemudian Excel, PowerPoint dan sebagainya. Nah ternyata ketika dia atau terjun ke dunia itu, nah itu kerjaannya itu istilahnya ngawur. Jadi istilahnya penomoran lah seperti itu. Yang sering terjadi itu penomoran yang sering keliru, terus kemudian kata-kata yang sering keliru. Jadi ketika disodorkan kepada atasan atau kepada guru, itu atasan atau guru itu masih merevisi. Jadi kan kalau SDM-nya seperti itu kan otomatis 2 kali kerja. Ya, jadi seperti itu. Terus untuk yang permasalahan ketiga ini solusinya itu hanya satu. Ya, solusinya hanya satu, yaitu kita harus sering berkomunikasi. Ya, berkomunikasi. Entah kepala sekolah berkomunikasi dengan guru, kepala sekolah berkomunikasi dengan staf, guru berkomunikasi dengan staf. Itu kalau komunikasinya terjalin dengan baik, insya Allah untuk permasalahan-permasalahan seperti ini bisa
teratasi atau mendapatkan solusinya. Seperti itu. Terus untuk permasalahan yang terakhir di sini ada kata-kata dari teman-teman. Dosa sing paling nyedihake yaiku dosa sambat ra duwe duit. Nah itu permasalahan dari teman-teman. Nah itu saja. Mungkin dari penjelasan kelompok 2. Kalau nanti ada yang bertanya, silakan bertanya kepada Pak Dwi. Nah itu saja. Yuk Pak Jimmy. Ya ya lah. Ya. CGP kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.